Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bermalam di sini ya. Ini alhamdulillah udara sejuk di maghrib hari. Jadwal di ba'da maghrib itu masuk ke jadwal organ lambung. Organ Jam berapa ini? masuk ke organ ginjal. Organ ginjal itu ketika masuk ke organ ginjal itu paling bagus itu untuk belajar. Akan masuk ke memori, tidak akan hilang. Dari mulai di jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Nah gitu. Nah itu untuk belajar bagus, untuk menghafalkan bagus. Beda kalau jadwal dini hari, pagi jam 3 pagi itu paling bagus melakukan pernafasan. Ya kalau pernafasan ya kita kiroah lah, tilawah. Tilawah itu termasuk nutrisi daripada organ respirasi kita. Jadi bukan untuk menghafal ya. Kalau menghafal jam-jam segini. Cuman masalahnya kan kita dulu capek siangnya, jadi kadang nggak masuk. Ya sahabat Cordova, bismillah, kita kembali kepada pembahasan ya tentang At-Tibbun Nabawi versi kedua. Ya, versi kedua. Yaitu prinsip bahwasanya pengobatan untuk agama. Ya. Ketika memahami pengobatan untuk agama, ya kita akan memahami holistik, keseluruhan ilmu pengobatan, baik secara medis maupun secara tradisional. Ya. Nanti yang tradisional disebut batra. Ya kalau di ilmu ya, jadi pengobatan tradisional nanti disebut batra atau yang lainnya mungkin. Nanti baik pengobatan medis maupun pengobatan tradisional itu masing-masing memiliki kekurangan dan masing-masing memiliki kelebihan. Apa tuh? Kalau medis otomatis dia hanya mendiagnosa gejala. Nanti mendiagnosa gejala berhubungan dengan materi tubuh. Ya. Kalau tradisional cenderung tidak mengobati gejala, tapi mencari sumber masalahnya. Dengan cara apa? Mengumpulkan gejalanya. Misalnya, ketika medis ada orang sakit kepala, maka yang dicek apanya? Kepalanya. Karena sakitnya di situ. Ya, atau ada sumbatankah? Ada stagnankah? Ada kekurangan materi kah? Atau kelebihan materi? Misalnya kelebihan HB bisa pusing di kepala, kekurangan HB juga bisa pusing di kepala. Itu secara materi dan itu ilmu medis. Tapi dalam ilmu tradisional, ketika ada orang sakit kepala, sakit kepalanya itu adalah bagian dari gejala, bukan sumber penyakitnya. Kenapa sakit kepala? Mungkin lambungnya, asam lambungnya naik, panas di lambungnya naik, atau angin dalam livernya naik, atau kekurangan materi dan energi dalam organ itu turun. Nanti ada istilah eksis ketika ketambahan eksternal, ada istilah defisiensi ketika materi dalam tubuh berkurang. Ya. At-Tibbun Nabawi pengobatan untuk agama. Kita ya, kalau yang lain mah yang lain, agama untuk pengobatan. Nanti berprinsip kumpulkan semua gejala-gejalanya. Pusingnya dia malam atau siang. Nanti orang pusing kepala malam dengan siang itu sindromnya beda. Ketika dia panas pusingnya hilang, tapi ketika kena dingin pusing. Berarti kecenderungan eksternalnya apa? Dingin. Terserang eksternal dingin. Tapi ada orang kena panas terik hari, siang hari kepala pusing, tapi di malam hari hilang. Berarti kecenderungan eksternal panas. Nah, itu sindrom. Nanti kumpulkan ketika cuaca mempengaruhi sakitnya, apakah konsep kesehariannya mempengaruhi sakitnya atau tidak? Misalnya ketika dia minum es, dia sakit kepala. Ketika dia minum air hangat, sakit kepalanya hilang. Berarti kecenderungan eksternal panas dingin. Ketika dia minum air panas tambah pusing, air dingin dia pusingnya hilang, berarti kecenderungan panas, eksternal panas. Nah, itu mengumpulkan gejalanya.
Ketika dia suka dengan air panas, kemudian lidahnya pucat, berarti kecenderungan sindromnya dingin. Ya, paham ya? Ya, paham. Nah, ini ilmu sindrom, ilmu holistik. Jadi jangan berprinsip yang disebut holistik itu cuma herbal. Jadi kalau menggabungkan antara ilmu pengobatan dengan herbal disebut holistik, salah. Disebut holistik itu ya ketika diagnosanya itu bisa mengumpulkan gejala-gejala yang muncul dalam tubuhnya, sakitnya, warnanya, dukungannya. Ya, ketika sakitnya di kepala, warnanya bagaimana? Ada orang sakit kepala warna wajahnya merah, ada orang sakit kepala warna wajahnya pucat, obatnya beda walaupun sakitnya sama-sama di kepala. Begitu juga sakit yang lain, sakit perut, sakit gigi, sakit lain yang lainnya, kalau misalnya kecenderungan warnanya beda, otomatis obatnya beda. Dan kebalikannya, ketika penyakitnya yang satu di perut, satu di kepala, kalau warnanya sama berarti obatnya sama. Jadi yang kita lihat bukan penyakitnya ya, tapi kita yang lihat adalah sumber penyakitnya. Dengan cara apa? Mengumpulkan gejalanya. Paham nggak? Itu teori sindrom. Kalau di medis tidak. Kalau di medis ada orang sakit kepala, ya obatin kepalanya. Ada orang sakit perut, ya obatin perutnya. Nanti akhirnya apa? Bukan mengobati, tapi hanya meredakan. Makanya paling laris itu obatnya. Dan penyakitnya tidak sembuh-sembuh, terakumulasi terus, terkumpulkan terus. Tadinya penyakitnya apa? Cuman nggak bisa tidur. Dikasih obat tidur, maka lambung akan rusak, liver akan rusak. 1 tahun berikutnya akan muncul apa? Sirosis misalnya, karena kebanyakan obat tidur. Iya. Atau terjadi akumulasi daripada asam lambung, akhirnya jadi infeksi lambung. Ya, obat-obat penenang, obat-obat steroid itu akan menyakiti lambung. Nah, kalau obat-obat antibiotik menyakiti ginjal, pilih yang mana? Jadi intinya pengobatan yang hanya meredakan gejala, bukan meredakan penyakit ya, meredakan gejala itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau pengobatan yang dalam arti mencari sumber penyakit itu akan menyelesaikan masalah. Seperti kanker. Kanker dalam ilmu medis, kankernya langsung dipotong. Kenapa? Karena yang kelihatan secara materi, kasat mata itu penyakitnya. Kalau di kita kan kanker dari gejala akumulasi daripada racun-racun tubuh yang menjadikan sel mutan bangkit. Teorinya apa? Ketika sel baik lumpuh, maka sel mutan bangkit. Karena semua orang punya sel mutan. Ya, semua orang punya sel mutan. Bisa terpicu, siapapun bisa kena kanker. Jadi bukan serangan dari luar. Kanker itu serangan dari dalam, dari kita sendiri, yang melemahkan sel baiknya sehingga sel mutan berkembang. Ketika medis melihat kanker itu sebuah penyakit, maka yang diambil kankernya. Padahal sel mutan kalau dipotong dia akan mengembang, bukan menghilang. Makanya kalau ketika orang sudah dioperasi kanker, maka dia harus kemo. Dan kemo bukan cuma membunuh sel mutan, tapi semua sel baik akan mati semua. Tergantung nanti kekuatan si pasiennya kuat nggak ketika dia di kemo. 10 dari 100 orang selamat, berarti yang 90 mati. Ya, itu karena memahami apa? Memahami sebuah gejala sebagai penyakit. Sebuah gejala menjadi penyakit. Padahal ketika kita memiliki penyakit, cari gejalanya, kumpulkan gejalanya, maka akan ketemu sumber penyakitnya di mana. Ya, seperti diabetes. Diabetes kalau secara medis melihat angka di atas 130 ke atas, ya itu masuk ke diabetes. Ya, minimalnya berapa? 100. Ya, ketika medis mengobatin, ya angka itu harus turun. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Kasih obat penurun gula, diturunkan, diekskresikan menjadi sebuah cairan, nanti jadi kencing. Ya, selesai nggak itu masalah? Nggak selesai, karena yang untuk mengekskresikan gula itu membutuhkan insulin. Nah, kalau suntik insulin gimana? Suntik insulin itu akan menidurkan pankreas. Makanya si pasien yang disuntik insulin selamanya akan suntik insulin.
Selesai nggak masalah? Nggak selesai. Makanya di medis penyakit yang tidak akan sembuh, 1 diabetes, 2 asma, 3 hipertensi. Tuh, berarti nggak ada penyakit sembuh. Nggak ada penyakit sembuh. Hanya ditekan agar tidak memicu penyakit berikutnya. Ketika gula tidak diturunkan, dia jadi stroke karena kekentalan darah. Ketika hipertensi tidak diturunkan, dia akan pecah pembuluh, jadi stroke juga. Pilih yang mana? Bumerang semua. Makanya kita yang jadi punya ilmu tentang gejala, coba matangkan kita ngobatin penyakit itu dari sumbernya. Nanti harus sabar, yang ngobatinya harus sabar, yang diobatinya juga harus sabar. Karena penyakitnya sudah menahun, otomatis ngobatinya juga harus menahun. Ya, konsepnya harus dirubah. Diabetes tidak hanya menurunkan angka, tapi diabetes harus merubah pola. Ya, kadar gula harus diturunkan lewat pola makan. Enzimnya naikkan, ya, makanan-makanan asamnya diturunkan. Enzim dari makanan-makanan yang bersifat basa, naikkan, nanti kurangin makanan-makanan yang bersifat asam. Semua olahan bersifat asam. Coba sekarang kita lingkungan ini, semuanya olahan semua. Kopi. Otomatis tidak akan turun. Terus tidak turun. Ya, ini kita membahas tentang sekelumit bagaimana pemahaman kita mempelajari pengobatan ketika medis mengobati dan ketika tradisional mengobati. Pilih yang mana? Ya, kita harus seimbang. Ketika kita untuk meredakan, ya boleh ambil medis. Mangga. Kalau belum sanggup merubah pola, lakukan pengobatan medis untuk menekan agar tidak terjadi penyakit yang lebih parah. Misalnya orang kadar gula tinggi, ya harus pakai obat diabetes dulu, tapi sambil konsumsi obat diabetes sambil rubah pola. Dokter kita itu paling murah dan paling dahsyat itu apa sih? Untuk jasad kita ya. Untuk jasad kita, dokter kita yang paling murah dan paling dahsyat itu apa sih? Matahari. Matahari telat 1 menit, bumi itu beku. Bumi itu beku, di sisi lain bumi itu akan terbakar di sisi yang lain. Dia itu dokter, ngobatin tiap hari. Wajala naharo masya. Jangan tidur ketika matahari sedang berputar, kecuali kai lula, tidur sebentar, berbaring sebentar, bukan tidur sih, berbaring sebentar. Nah, ketika kita mau mengobati penyakit kronis kita, ya cobalah untuk bersahabat dengan matahari. Keluar rumah. Apalagi diabetes diekskresikan lewat keringat itu paling cepat turun daripada menggunakan obat. Dan bahkan ketika obat diabetes dikonsumsi rutin, itu akan melemahkan pankreas. Padahal penyakit diabetes itu ada di pankreas. Dan pankreas itu berhubungan langsung dengan organ lambung. Di mana organ lambung sakit, maka pankreas akan sakit. Di mana organ lambung terinfeksi, maka pankreas akan terinfeksi. Makanya pola makan itu sangat sekali membantu kesembuhan daripada penyakit diabetes. Ya. Jadi nanti keseimbangan kita menggunakan pengobatan medis atau menggunakan pengobatan tradisional. Semuanya harus seimbang, tertata rapi. Apakah kita akan menggunakan medis untuk selama-lamanya yang akan berefek penyakit akan menambah banyak, atau kita menggunakan pengobatan tradisional tetapi kurang bisa menekan daripada gejala yang timbul. Nah, nanti dua-duanya berjalan, medisnya jalan, tradisionalnya jalan. Ya, barakallahu fi, sedikit materi dari kami untuk pemahaman daripada kapan kita mengobati, bagaimana cara kita mengobati secara atibun nabawi. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.